Hai apa kabar Waalaikumsalam. sahabat Mintis, Mimin Healthies. Kembali lagi dalam acara Ngobras, ngobrol asik dan sehat. Tentunya masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Ya, sahabat Mintis, kita akan segera menghadapi peralihan musim ya. Saat ini tuh cuaca ekstrim dan peralihan musim ini biasa membuat daya tahan tubuh kita itu menurun. Nah, hingga akhirnya kita itu mudah terserang penyakit. Nah, di musim cuaca ekstrim dan peralihan musim, apa saja yang perlu kita lakukan agar kesehatan tubuh kita terjaga? Topik ini akan kita bahas bersama dengan salah satu dokter andalanya Puskesmas Suko. Wah, kita kenalan terlebih dahulu dengan beliau. Oke. Halo dokter, apa Halo, baik, kabar? Mbak. Baik. Baik, Dokter Beni Ryan Suhendra, Ya, betul. dokter dari Puskesmas Suko ya, Ya, dinasnya sekarang ya benar. dok. Di Puskesmas Suko. Selain di Puskesmas, apa juga buka praktek dokter? Ada praktek di rumah ada, tapi concern yang kedua selain puskesmas ada bisnis Ada bisnis. UMKM. UMKM, cintai produk Cintai lokal. produk lokal Maron ya. Iya baik, dokter. Ini kita akan berbincang mengenai ini kan habis ini menjelang pancaroba dokter. Benar, ya. Udah kerasa nih cuaca ekstrimnya ini yang nggak jelas, kadang dingin banget, kadang sekarang panas. panas Ya, banget, bahkan oke. sekarang anginnya udah mulai kerasa ini. Ah, Apa nih dokter yang terjadi pada tubuh kita pada saat terjadi cuaca ekstrim? Misalnya suhu apa terlalu tinggi gitu dok, atau ketika terjadi peralihan musim dari kemarau ke musim hujan, biasanya apa yang dialami dok? Oke. Jadi yang pertama terkait suhu yang terlalu ekstrim dulu ya. Jadi suhu yang terlalu panas, apalagi kalau sampai tembus di atas 40 derajat Celcius, itu punya resiko bagi kesehatan kita. Ya, selain karena faktor daya tahan tubuh kita yang perlu adaptasi terhadap kondisi itu, nah itu juga bisa menimbulkan beberapa akibat penyakit ya. Baik kondisi suhu yang ekstrim maupun perubahan cuaca ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya ada yang namanya tentara di dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ketika dia menghadapi perubahan musim, suhu yang terlalu tinggi ataukah dari panas tiba-tiba jadi dingin, itu butuh adaptasi. Nah, bagi orang-orang yang tidak mampu beradaptasi, ini sangat rentan untuk terjadi sakit. Nah, kalau misalkan suhu yang terlalu tinggi itu bisa bikin kita jadi dehidrasi. Salah satu yang paling sering itu adalah dehidrasi kalau suhu yang terlalu tinggi. Kemudian dari dehidrasi itu bisa berdampak banyak ya. Dari dehidrasi itu bisa berdampak banyak. Lah, salah satunya akan mengganggu fungsi organ di dalam tubuh ya. Kalau sampai kita terjadi dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh, maka fungsi organ di dalam tubuh itu akan berat. Salah satunya ginjal yang bermasalah nantinya. Nah, itu salah satu dampak dari cuaca yang ekstrim. Makanya pastikan di saat cuaca-cuaca seperti ini tuh kita harus cukup cairannya. Cukup cairannya. Cukup cairannya itu ya. Jadi Kalau minum. minum. Kalau untuk musim pancaroba, ini kasus yang paling sering itu biasanya yang pertama itu flu Flu ya, atau batuk pilek ya. Itu bisa terjadi karena daya tahan tubuh kita sedang turun, akhirnya virus itu gampang masuk untuk menginfeksi, akhirnya terjadilah flu, batuk pilek ya. Kemudian ada juga demam berdarah. Nah, ini mulai naik kasusnya ini. Bahkan di tempatku kerja ya, udah ada beberapa pasien tuh sudah confirm demam berdarah. Ya, dan bahkan Probolinggo sudah ada, terakhir saya baca itu ada kasus kematian demam berdarah itu cukup tinggi. Ya, ada mungkin sekitar kayaknya ada 19 mungkin ya. Saya nggak update yang terakhir, tapi pada saat terakhir baca itu sekitar segitu. Sudah ada angka kematian. Nah, ini yang harus menjadi concern kita. Jadi kita di Indonesia itu kan ada dua musim nih, panas sama hujan. Nah, kondisi peralihan ini biasanya banyak yang kurang aware terhadap kesehatan, terhadap kebersihan lingkungan. Nah, yang biasanya kering, nggak ada air, tiba-tiba hujan, akhirnya Ember. banyak air tertampung. Nah, Iya itu dong. akan menjadi sarang yang sangat Penyakit baik ya. untuk nyamuk. Ya. Dan perlu diingat, nyamuk Aedes itu, penyebab demam berdarah itu, dia justru suka air yang bersih. Justru suka air yang bersih. Makanya kenapa
sarannya adalah 3M kalau untuk untuk memberantas penyakit demam berdarah. BSN ya, Dok, ya. Nah, harus diberantas dengan 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur. Karena pada dasarnya air bersih yang dia suka. Gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Dok, sebelum ini ada peralihan musim. Kalau kita bicara cuaca ekstrim yang saat ini, selain tadi dehidrasi yang mungkin Benar. akan dialami, penyakit apa lagi, Dok, yang biasanya menyerang? Oke, kalau cuaca ekstrim selain dehidrasi, itu kita juga bisa mengalami yang namanya kekeringan kulit. Kalau diagnosanya itu serosis kutis ya. Jadi kulit kalau terpapar panas yang terlalu tinggi, apalagi tidak cukup rehidrasinya, cairannya itu bisa mengalami kekeringan. Nah, kekeringan kulit ini juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, makanya harusnya selain rehidrasi itu cukup, dengan kondisi seperti sekarang ini, ya kita harus rajin-rajin pakai pelindung, pakai pelembab juga, jadi supaya kulit itu nggak sampai kering. Itu salah satunya. Ya. Dok, kadang nih ya apa yang saya alami tuh ketika kita udah dari luar, tiba-tiba kita itu kelihatan haus banget gitu. Nah, itu tergoda itu sama yang misalnya ST Jumbo ya sekarang. Yang lagi viral ya, ST Jumbo ya. Bermacam 3.000 merek, tuh. 3.000 udah dapat cup yang besar banget gitu ya, luar biasa. Nah, itu kan seger ya, Dok. Nah, seger di mulut. Ya. Sebaiknya, Dok, kalau kita memang habis aktivitas di luar kemudian kita kerasa kayak haus banget, nah itu sebaiknya kita minum cairan yang apa atau yang nggak dingin? Solusinya adalah air. Terserah, mau air dingin, mau air anget, mau air netral, mau air panas, pokok gak kobong lambene ya. Air yang penting air putih itu akan membantu untuk rehidrasi. Jangan minum selain itu untuk rehidrasi ya. Maksudnya jangan minum es teh, jangan minum kurang-kurangin lah ya, Dok, ya. Minuman bersoda, jangan minum yang seperti itu. Karena itu hanya akan bikin enak mulut, tapi sebenarnya tubuh tetap kekurangan cairan. Gitu. Nah, kemudian kalau saya nih, Dok, ya, ini mumpung ketemu sama dokter ini ya, setiap saya minum meskipun terlepas itu cuma air putih tapi dingin, saya tuh kerasa rasanya langsung nggak enak, Dok, kayak misalnya rasa kayak ada pileknya atau agak batuk atau segimana. Nah, itu memang sayanya berarti, Dok, ya, yang itu personal ya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau nggak masalah mau air dingin, mau air netral, mau air apapun, ketika sudah masuk ke dalam lambung, pH di dalam lambung, asam lambung itu sangat asam sekali, Mbak. Jadi ketika dia ada makanan atau minuman yang masuk ke situ, suhunya akan jadi netral. Jadi nggak ada hubungannya. Biasanya kalau cewek-cewek itu kan, wah jangan minum air dingin nih, takut perutnya buncit. Nah, nggak ada hubungannya sebenarnya. Nggak ada hubungannya. Karena nggak ada kalorinya katanya. Nggak ada. Katanya sih takutnya lemaknya menggumpal kena air es. Itu mitos loh ya. Itu mitos loh. Itu mitos. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi kalau dirasa minum air dingin itu akan lebih menghilangkan dahaga, nggak apa-apa minum air putih yang dingin. Jadi yang penting jangan minum minuman yang seperti teh, kemudian kopi, minuman bersoda untuk menghilangkan haus kita itu. Kalau hanya untuk sekedar ngeteh kopi pagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengganti cairan tubuh kita jangan. Oke, dokter. Dokter, kerawanan terserang penyakit di masa cuaca ekstrim atau peralihan musim, apakah hanya terjadi pada anak-anak mungkin ini, Dok? Yang paling rawan memang anak-anak, Dok, ya? Ya, karena kan kalau anak-anak kan susah ya untuk ngontrol dirinya sendiri ya. Kadang dia udah tahu kondisi sekarang ini lagi peralihan musim pancaroba, kadang kan main itu kan kita nggak bisa kontrol, dia kadang main tanah, tanpa cuci tangan dia langsung makan, kadang juga ngemut-ngemut jarinya, lah itu bisa jadi salah satu pintu masuk kuman atau virus ke dalam tubuhnya, jadi lebih rentan. Tapi sebenarnya kondisi ini bisa menyerang semua, baik anak-anak maupun dewasa, nggak pandang usia. Karena mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu itu juga aku banyak pasien yang keluhan itu radang tenggorokan, flu, itu dia, Dok, ISPA ya, Dok, ya. Terus ya, itu kalau kita jadi orang tua ini baiknya bagaimana untuk khususnya yang peralihan seperti apa? Anaknya memang nggak boleh keluar nih selama peralihan musim atau bagaimana, Dok? Yang pertama pastikan kebutuhan nutrisinya cukup si anak ya, karena banyak anak itu kan susah tuh untuk diajak makan, apalagi makan yang gizi seimbang. Nah, pinter-pinternya orang tua harus memastikan kecukupan nutrisinya ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau keluar rumah
diusahakan dengan kondisi cuaca yang kayak gini, kalau bisa pakai masker. Nah, itu akan membantu untuk melindungi anak supaya tidak terpapar oleh virus atau bakteri di luar. Itu salah satunya, ya. Oke, Gitu. berarti bukan berarti kita parno sendiri Benar, karena cuaca iya. ya Dok ya. Nanti anaknya dikurung jadi ini lagi nggak mau berteman. Betul, jadi dia senang menyendiri. Itu jadi introvert. masalah lain lagi tuh. Lalu Dok, ini kan banyak ini kalau misalnya masyarakat itu mungkin yang merasa kurang enak badan khususnya di peralihan musim seperti ini tuh biasanya mereka itu mengonsumsi obat-obat yang dijual bebas. Oke. Nah, itu diperbolehkan atau tidak, Dok? Kalau saya pribadi hanya 2 obat yang saya sarankan boleh diminum secara bebas, ya. Yang pertama adalah paracetamol, yang kedua multivitamin. Kalau selain itu saya tidak merekomendasikan tanpa petunjuk dokter, ya. Apalagi sekarang banyak antibiotik dijual bebas. Karena tidak semua sakit itu disebabkan oleh bakteri, bisa juga oleh virus. Kalau virus dikasih antibiotik, buat apa? Ada gunanya. Gitu. Dan sekarang banyak tuh, aku juga sering tuh nemu pasien itu datang setelah tak tanya riwayat terapinya, hanya pegel-pegel udah minum antibiotik tuh. Ada kasus yang kayak gitu. Jadi hati-hati. Kalau saya menyarankan itu, jadi obat yang boleh dikonsumsi secara bebas hanya paracetamol dan multivitamin. Kalau buat saya seperti itu. Karena kalau untuk yang lain lebih baik dikonsultasikan dulu kepada dokter, diperiksakan dulu. Karena tahu penyebabnya apa nih sakitnya. Apa karena infeksi kah? Infeksi bisa karena virus, bisa karena bakteri, atau infeksi yang lain lah. Itu karena memang dicari. Penggunaan antibiotik itu tidak semua dokter yang mengizinkan. Iya, hanya benar. beberapa Gini, yang antibiotik itu tidak boleh digunakan sembarangan karena itu bisa membuat kuman itu jadi resisten. Apa tidak tepat sasaran. Nah, sekarang sudah mulai banyak tuh resisten terhadap antibiotik. Kalau zaman dulu sakit infeksi, dikasih amoksisilin, udah clear semuanya, langsung sembuh. Sekarang nggak mempan. ya itu Terlalu salah satu banyak. bentuk resistensi kuman terhadap antibiotik. Jadi sekarang itu antibiotik sudah harus pakai yang macam-macam sudah. Jadi karena resistensi. Dok, kita beralih ke olahraga Oke. nih, Dok. Nah, kalau misalnya meskipun cuaca ekstrim begini, kemudian peralihan musim, olahraga apakah yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh pada masa cuaca ekstrim saat ini, Dok? Sebenarnya tidak ada olahraga yang spesifik harus apa ya. Cuma yang penting kita itu harus ada aktivitas fisik setiap hari. Paling enggak minimal 30 menit. Boleh. Kalau sekarang tuh yang lagi Apapun itu ya, Dok ya. Kalau yang lagi tren di TikTok tuh yang jogging di tempat tuh. Nah, kayaknya paling gampang. Kalau aku lihat memang paling gampang. Jadi yang Pokoknya jogging. keluar keringat. Nah, ada aktivitas fisik, jogging di tempat itu paling gampang. Apalagi bagi orang-orang yang kerja, yang harus masuk pagi, pulang sore ya. Itu harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. 30 Ya, harus wajib itu. Itu waktunya ada waktu-waktu terbaik nggak sih, Dok? Nggak ada, Apa bebas. diambil kita sempatnya pagi, sore, Boleh, bahkan malam? boleh. Mau jam berapapun boleh. Yang penting kita ada aktivitas fisik dan continuous. Jadi harus rutin dan konsisten. Gitu. begitu. Jadi jangan cuma seminggu sekali nih. Nah, kalau cuma seminggu sekali, apalagi kalau seminggu sekali itu hanya games, permainan, ya. Habis itu biasanya kan yuk mangan rawon, mangan soto. Wes lah itu. Biasanya orang kalau olahraga yang seminggu sekali cuma games gitu kan, habis olahraga langsung makan yang macam-macam udah kan. Iya. Nah, itu lebih baik. Boleh seperti itu. Olahraga permainan itu boleh, cuma setiap harinya itu harus ada aktivitas fisik yang kita latih gitu. Itu maksimalnya minimal 30 Ya, menit. paling enggak sekitar 30 menit lah. Kalau bisa lebih dari itu lebih baik lagi. Berarti tidak Tapi kok ada. telat kerjanya. Berarti tidak ada anjuran olahraga apa yang pas ya, Dok ya? Tidak ada. Kalau saran saya yang paling gampang itu jogging di tempat. Jogging Karena di nggak perlu device, nggak perlu bantuan alat. Terus kemudian juga bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan dimanapun. Oke. Gitu. Kalau futsal Dok biasanya ini para Mari futsal rokokan. Rokokan. Bodoh ya, Dok ya. Ayo, Percuma. begitu ya, Dok ya. Berjumlah itu. Makanya kenapa saya bilang tadi yang paling penting itu aktivitas fisik itu harus continuous. Jadi kalau hanya seminggu sekali, ya itu tidak terlalu berdampak signifikan. Gitu. Oke, dokter, untuk para pegawai pemerintahan ini, Dok, maupun swasta ini yang setiap hari masuk kantor gitu, kemudian dari pagi sampai sore, apa ada tips olahraga ringan yang masih bisa dilakukan? Kan nggak mungkin, Dok, di kantor kita aktivitas fisik jogging gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk di kantor itu bisa melakukan gerakan sederhana aja ya.
Kayak misalkan kan sekarang itu di kantor digalakkan untuk ngadain senam tuh setiap siang tuh senam peregangan. Nah, itu sebenarnya sudah cukup tuh. Cukup. Yang penting aktivitas fisik harian tadi yang saya sebutkan itu bisa dikerjakan di rumah. Jadi kalau yang untuk yang di kantor itu bisa melakukan hal-hal seperti itu aja sudah cukup gitu. Karena aku rasa kalau yang di kantor wis kesel, Mbak. Kesel pekerjaan kan bukan aktivitas fisik, dokter. Wis budal isu mulai sore. Iya. Dan satu lagi, sebenarnya bukan hanya itu yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh kita selama musim pancaroba atau cuaca yang ekstrim ini ya. Cukup tidur, cukup istirahat itu juga akan sangat mempengaruhi. Maksudnya, tidak baik terlalu banyak istirahat, Dok? Bukan. Tidur? Tidak baik terlalu banyak begadang. Oh. Idealnya tidur itu paling enggak minimal kita itu harus tidur dalam sehari itu paling enggak 8 jam. Nah itu cukup itu sudah. Nah, sampean tidur sehari berapa jam? Ya karena balik lagi kalau ibu itu kan kalau urusan belakang belum selesai nih, Dok, di dapur belum kelar, nggak bakalan mikirin tidur dulu, paling nggak jam 10 lah, Dok. Oke. Gitu. Yang penting itu kurang lebih 8 jam. 8 jam Itu ya, akan Dok. membantu tubuh kita untuk merefresh di besok harinya gitu. Moodnya Karena kalau jauh lebih bagus ya. bener, like kurang turu biasanya kalau apalagi kalau perempuan. Sesuai ngamuk-ngamuk toh. Sembarang langsung Ya, kena cukup gitu. tidur itu penting ya. Baik. Jadi Dokter Benny, apa pesan penting untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo ini, Dok, menjelang peralihan musim ini, Dok? pesan penting yang sangat saya soroti sebenarnya adalah kasus demam berdarah ya. Kasus demam berdarah di Kabupaten Probolinggo ini sudah naik kasusnya, bahkan angka kematiannya juga tinggi. Jadi pesan saya adalah lakukan pemberantasan sarang nyamuk ya. Jangan dikit-dikit fogging. Karena fogging itu tidak menyelesaikan masalah. Fogging itu hanya akan membunuh nyamuk yang besar. Lah nyamuk yang masih dalam bentuk jentik itu akan berubah jadi nyamuk itu dalam waktu mungkin sekitar seminggu 2 minggu. Nah jadi itu yang harus kita berantas. Jadi jangan lupa di rumah pastikan tidak ada air tergenang. Pastikan kamar mandi itu dikuras secara rutin ya. Kemudian nyamuk Aedes ini itu juga suka biasanya dia aktifnya itu justru di jam-jam pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Ya. Jadi pastikan dan sukanya ruangnya gelap. Nah makanya kenapa nggak boleh gantung baju di Yang gelap belakang di pintu. belakang pintu. Lah itu akan bisa jadi tempat bersembunyi nyamuk juga. Jadi itu. Jadi ini yang menjadi concern saya selama musim pancaroba ini. Lemek batuk pilek ya gampang lah ya. Tapi kalau demam berdarah itu bisa menyebabkan kematian. Itu nyawa taruhannya. Jadi harus dipastikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk itu aktif. Kalau di Probolinggo sudah ada tuh gerakan Jumat. Gema cantik. Gema cantik. Ya itu. Gema cantik. Itu kira-kira. Baik, singkat, padat dan jelas apa yang disampaikan Dr. Benny ya pemirsa ya. Seperti tadi yang disampaikan musim peralihan musim pancaroba ini akan datang. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi air yang cukup, air minum yang cukup agar tidak sampai terjadi dehidrasi. Kemudian jangan lupa di khususnya musim pancaroba ini PSN-nya itu digalakkan agar kita terhindar dari yang namanya penyakit demam berdarah. Makan juga yang gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu ya, gizi seimbang itu ya harus ada sayurnya, harus ada bukan proteinnya. Junk food begitu ya, Dok ya. Ojo gorengan ya, ojo gorengan. Dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi. Cukup tidur lagi. Cukup tidur. Ya. Apapun yang dipikirkan jangan lupa untuk tidur ya, Dok. Benar, istirahat yang cukup. Ya. Karena pikiran biar tenang, biar refresh juga paginya. Ya. Sobat Mintis, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Benny ya. Dokter, terima kasih ya atas waktunya. Jangan kapok buat diundang lagi di podcast Ngobras, Dokter. Kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik. Baik. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama dengan Dr. Benny dari Puskesmas Suko. Akhir kata, saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.